kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya. Kata Bapak Presiden biar Oh iya, nggak apa-apa. Ini kesempatan bagi saya jawab. Betul nggak? Betul, Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom molotov? banyak. Apakah Bapak membaca kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan untuk regime change, Pak Presiden? Bukan ekonomi, tapi isu yang juga luar biasa penting, Pak. Aktivis kontras, Pak, bernama Andri Yunus, disiram air keras, mengalami luka serius, luka bakar hampir 20%, kornea matanya sebelah kanan juga rusak. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini, dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal, Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu, Pak? Ya pastilah, ini terorisme, ya kan? Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam, tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas? Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator, yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik, Pak, saya mau menyebutkan, ini yang terjadi selama setahun terakhir, Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Kristi Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka, Pak Presiden, semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan? Apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan, coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Karena yang terjadi adalah dampaknya yang kita lihat, Pak. Mereka yang bersuara kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya? Itu namanya provokasi. Itu ada di buku, Mbak Nana. Ada di buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina. Tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya, Ada paham ya? Ya, jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya spekulasi-spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban, Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan, sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah, kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena saya ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelijen yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga, tapi saya itu berpikir yang besar, concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? You know, I think we are doing a good job. Ya, jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya, percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar, ya. Justru sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah boleh soal yang itu. Ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas, tidak boleh ada warga yang diintimidasi, yang diteror karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau wewenang ada, itu saya lakukan. Ya. Bapak, apakah memberikan tenggat waktu ke Kapolri, Pak, untuk pengusutan kasus ini? Ya, saya ini orang realistis dan saya orang yang adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja. Ya. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja.
Ya. lembaga lain penegak hukum juga yang Iya, di luar penegak kepolisian. hukum, ya kan? Apakah Bapak terbuka dengan ide membentuk tim independen untuk membackup ini, Pak? Kita bisa pertimbangkan. Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya. Independen. Ya jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah yang dapat uang dari luar negeri, ya kan? Ya kan? Saya Kalau setuju, Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya, gitu. Iya kan? Tapi yang jelas malam ini kami sudah mendengarkan langsung statement dari Presiden. Presiden sangat bold. Begini, Tegas, saya soal ingin karena- menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Menarik teman-teman ya. Ada sesuatu yang sangat menarik sekali ketika Prabowo itu mengundang ya beberapa jurnalis ke kediamannya. Dan niatnya sih ya ingin keterbukaan informasi ya. Dan ini sangat baik sekali menurut saya karena apa? Karena di sini Prabowo menjawab setiap isu-isu yang beredar, isu-isu yang sensitif di masyarakat. Tak terkecuali ya Najwa Shihab ya, jurnalis senior, jurnalis yang sangat luar biasa. Kali ini memberikan statement dan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada Prabowo Subianto dan banyak hal teman-teman. Bagaimana Najwa bertanya tentang Andri Yunus yang terkena siraman air keras ya oleh oknum-oknum berseragam. Inilah kenapa seperti kelabakan ya. Tapi kita akui bahwa Prabowo mempunyai bisa dikatakan semacam komitmen ya untuk menuntaskan kasus ini teman-teman. Pertanyaan Najwa ini sangat luar biasa. Ini adalah desakan ataupun pembungkaman demokrasi teman-teman, mengarah ke sana. Dan para aktivis-aktivis ini ya di teror ya, sehingga ini seolah-olah pembungkaman demokrasi. Dan ini yang ditanyakan oleh Najwa Shihab. Dan ya kita bersyukur bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden tentu memegang kendali ya, dan berkomitmen untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini. Dan banyak hal yang ditanyakan oleh Najwa Shihab, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat ya bagaimana pemerintah saat ini, teman-teman, tentu kita sangat mengapresiasi ya, setiap pemerintah pasti mempunyai visi misi yang sangat baik, teman-teman. Namun terkadang perjalanannya ini yang mungkin ya tidak semudah yang kita bayangkan ya, bagaimana menjalankan sesuatu itu teman-teman. Ya sepertinya ada yang mungkin tidak lancar ya kan. Contohnya ya kelalaian-kelalaian kayak MBG. MBG itu adalah program sebenarnya sangat bagus. Cuman salah sasaran ya kan. Coba misalnya yang diberi makan itu hanya anak-anak yang kurang mampu atau yang betul-betul tidak mampu, teman. Jangan disapuratakan ya kan. Jangan disapuratakan. Satu potong ayam saja tidak dimakan oleh satu orang, dikalikan ribuan anak, teman-teman, itu sudah rugi berapa juta ya kan. Bagaimana menurut kalian?